Ya Allah, guru saya itu riadohnya saat itu bangunnya jam 00 kan. Jam 12.00 itu mulai bangun gitu. Dia sudah almarhum ya, tinggal di Pacet di Mojokerto. Jam 00 itu, Ustadz bangun jam 00 loh, tidurnya jam berapa ya ya? Ya tidurnya baca Isya, kayak Rasul gitu. Gitu tuh. Ya, kita masih ini ya, ngajak ya. Mana ini? Ustadz pulangnya jam 11 itu. Nah itu ternyata ya. Nah ternyata seremoni yang keempat itu mintalah kepada Allah dibangunkan jam berapa? Ya Kak, Pak Gun jangan jam 5 Pak Gun, naikin Pak Gun. Jadi dan itu akan dibangunkan, dikembalikan roh gitu. Dan sadar itu. Nah, seremonial yang kelima itu ketika kita bangun, pertama kali yang keluar dari mulut kita bersyukur lagi. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Duh, itu doa ini dahsyat banget loh ini. Segala pujian, segala keagungan, segala kehebatan milik Allah yang telah menghidupkan. Ya. Alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana, yang setelah mematikannya wa ilaihin nusur, dan kita nanti pasti kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusur itu artinya kita akan kembali kepadamu lagi ya Allah gitu. Nah itu ketika melek matanya itu Pak, itu langsung memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyan, jangan langsung lompat Pak. Gus Mar ya, bangun tidur langsung lompat lihat. Wah itu bahaya itu ya. Ucap-ucap dulu Kak. Ucap-ucap dulu. Ucap-ucap dulu itu seremonialnya itu. Setelah itu, nah ada seremonial berikutnya itu. Apa itu? Begini teman-teman. Jadi ayo kita latihan ya. Semua menggenggami ini. Semua yang kuat ya. Yang kuat setelah itu dibuang. Begini yang keras. Yang apa yang? Nah, ini biasa olahraga ini. Ya. Jadi kalau nanti ngantuk Gus Mar, gini aja. Nah kalau ngantuk ya. Ternyata ini itu memompa jantung gitu. Jadi kalau yang punya lemah jantung, terapinya itu ternyata hanya begini aja. Tapi gininya buang ya, buang keluar. Ini mompa jantung Pak Yul. Ini Pak Yul, hanya gini bangun tidur. Kenapa kok bendang sadar? Kan orang bangun tidur sih kerjip-kerjip ya Pak ya. Nah itu ternyata olahraganya begini, tangan dua. Jadi itu mempercepat kesadaran. Sekaligus ini teman-teman. Yang ngajari saya ini Profesor Doktor di Malang. Saya itu ikut kajian seorang dokter ya, bagaimana sehat sampai akhir hayat. Judul ininya, judul majelisnya itu. Yaitu terus sehat sampai akhir hayat. Banyak orang akhir hayat sampai sudah tidak sehat. Nah, gitu ya. Maka mintanya terus sehat sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ternyata itu usia kita ini itu kalau tadi Pak Muti jadi kita jalan kaki deh. Peredaran darah itu kunci jalannya. Kunci, maka harus banyak minum air putih. Nah ternyata pompa jantung kita kan nggak bisa dipompa ini. Ternyata pompa jantung kita hanya dengan gini ini ya. Tapi ini dibuang. Siapa nanti ya Gus Mar yang ngantuk? Nggak usah tidur Gus Mar. Langsung gini aja. Nah, ini memompa darah jantung. Jadi jantung kita itu bantu dengan begini. Tapi dibuang. Jadi kuat gini. Kemudian pernah nggak kalau sepak bola ya gol gitu, itu tangannya begini atau genggam gini? Gol itu gimana? Gini ya tangannya gini ya. Gol kan ya. Ilmu sederhana yang kita bisa praktekkan. Saya kalau bangun tidur itu karena teman-teman banyak kejadian bangun tidur pagi itu stroke. Coba ya. Yeah. Kantongnya. Jadi bangun tidur itu gak bisa bangun. Kenapa? Linditun tahu nggak? Kan miring. Nah, tangan kita kan di sini ya. Oh itu gak takut loh saya Pak. Duh kok gak iso, kok gak iso.
Kan gitu ya. Iya Pak ya. Padahal kram itu Pak. Nah darahnya nggak ngalir. Kan kayak gitu Pak ya. Nah maka ini bangun tidur sebelum itu baru habis bersyukur tadi, tangannya kita gerakkan. Bangun tidur itu lemah itu. Tapi nanti kalau kita bengap begini, kita gini kan, cepat kembali ke sadar. Karena darahnya mengalir lagi. Setelah itu jangan langsung kabur. Belum boleh Gus. Minum dulu air putih lagi. Kan pengen ke kamar kecil tuh ya. Nah digelontor lagi tuh Pak. Semua proses metabolisme tadi, proses pergantian regenerasi sel tadi dibuang tuh lewat urin. Caranya apa? Minum. Ternyata proses ketika kita diem, Gus Mar, ketika diem itu air liur kita ini kan nggak bekerja ya. Padahal dia kan enzim yang luar biasa untuk kenapa sih kita kena emah, kena apa itu Pak? Pencernaan ya Pak? Asam lambung. Itu sesungguhnya karena apa? Saya dapat nasihat dari Profesor UMY, Profesor PKU, Pak Farid, nggak ada itu asam lambung, asam itu problemnya itu bukan ini hebat ini pencernaan kita itu. Problemnya itu Anda mengunyah makanannya kurang lama. Rasul itu ngajarkan berapa kali? 33 kali ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai kata Gusmar, kok kapan bare gitu ya. Lah, maksudnya itu gini loh. Agar enzim liur kita itu tercampur di dalam yang mau kita makan. Fungsinya apa? Membantu di pencernaan agar cepat membusuk. Gitu, nggak lama-lama. Gitu. Sehingga apa? Nggak kesel pencernaannya. Nah ini baru nyom gitu ya. Oh itu nyiksa pencernaannya, suruh meremas-remas gini yang lama ya. Apalagi yang dimakan ini boy tongseng. Wah sampai saya senengannya gitu ya. Wah, ini bikin lama ini, gitu. Maka ngunyahnya harus dalam keadaan lama. Bahkan kita belum boleh menelan sebelum enzim liur kita itu membasahi makanan yang di dalam mulut kita. Jangan ditelan dulu. Itu yang bikin ngerusak pencernaan. Nah, karena tidur, maka dia nggak pergi ya. Maka banyak tuh liurnya di dalam mulut. Nah, itu jangan dibuang. Digelontorkan lagi dengan air hangat tadi itu. Untuk apa? Nyembuhin itu, Pak. Jangan dikasihkan orang lain. Bismillah ya. Kamu sakit mah, yaudah tak kasih liur saya gitu. Liurnya sendiri aja gitu. Itu ya. Itu ternyata obat yang Allah sudah berikan kepada kita kalau ada organ-organ yang mulai melemah, Pak. Itu terapinya dari diri kita. Nah, baru minum air putih. Kalau bisa setengah liter, kan nggak Pak? 2 gelas, 3 gelas gitu ya. Kenapa nggak kuat? Dilatih itu. Kenapa? Karena enzim liur kita itu masuk di dalam lambung, mual kan? Ya. Nah itu kalau sehat, kita bisa 2 gelas, 3 gelas, bisa 4 gelas itu. Tapi wafat kalau nggak latihan. Nah baru setelah itu ke kamar kecil. Apa kegiatannya? Kalau saya bangun tidur selalu mandi. Nah, nanti kalau di sini mandi di kolam renang gitu ya, beku tadi. Itu ya. Jadi mandi gitu. Karena guru saya itu mengajari, pokoknya Ustadz bangun tidur mandi, ramas kayak orang mandi besar gitu, ramas segar, rabunan sikat gigi yang kemudian pakai baju yang paling bersih, pakai parfum, menghadap Allah. Itu seremonial bangun tidur. Ini luar biasa. Guru saya itu apa ya? Kehidupannya itu vibe-nya itu vibe bahagia terus. Tadi Pak Muti sampaikan ya, vibe-nya itu segar, vibe-nya itu seneng. Jadi bangun tidur nggak kumut-kumut, Pak. Udah seger gitu ya. Mau tahajud, mau baca Al-Quran. Ada 4 amal kan? 4 amal nih. Ini siapa yang melakukan pasti
dahsyat sekali di hidup. Satu, ya, minimal 1 jam sebelum azan. Jadi 1 jam sebelum azan itu waktu paling paling mustajab, paling ajaib. Siapa yang mau jagain pasti dapat hadiah 2. Dapat dua sampai dapat hadiah lebih dari. Apa kegiatannya? 1, sholat. Maka teman-teman, ahlan wa sahlan satu awan. Sholat, ya, sholat itu tahajud, tobat, hajat. Nanti kita akan sholat ya Ustaz, ya. Witir, 11 rakaat. Aktivitas yang pertama adalah sholat, gitu, sholat. Kenapa harus sholat? Ternyata, ya ini luar biasa ya Allah itu. Ternyata sholat itu ternyata exit strategi yang menghadapi persoalan hidup. Jadi kalau punya masalah, Rasulullah itu aktivitasnya sholat. Bahkan sholat itu bagi Rasulullah digunakan menjadi wasilah untuk menemui Allah. Jadi memohon kepada Allah itu yang caranya sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah. Artinya kalau kita minta tolong, artinya kita sendiri kan nggak sanggup loh menghadapi persoalan kan dalam hidup itu. Maka mintalah tolong kepada Allah. Caranya gimana? Bersabar, artinya ridho dengan peristiwanya tadi itu, dengan masalahnya itu ridho. Apa masalahnya? Ya macam-macam masalah hidup kita. Banyak banget gitu ya. Diterima masalah itu. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-sholat. Maka kita diminta aktivitas sholat yang pertama. Sholat ya. Maka senanglah sholat. Sahabat itu kalau ada apa-apa sholat ya. Punya masalah apa? Berkah, sholat hajat, sholat tobat, pokoknya sholat. Ya. Luar biasa ini, ilmu sholat ini luar biasa. Ya setelah itu apalagi yang kedua adalah zikrullah. Ya jadi 1 jam sebelum subuh itu zikrullah. Apa? Baca istighfar. Berapa? 5.000. Nah, Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nah, kalau mau panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tapi 5.000. Gimana Gus? 5.000? Gitu ya. Apalagi zikirnya sholawat. Sholawatnya sholawat Jibril. Gimana? Pendek sholawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.